Nah, di sini kita masuk karena di sini melatih ada komponen latihan. Komponen latihan di sini kita mungkin sama-sama mengetahui bahwa komponen latihan tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas dari suatu latihan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menyusun program dan penentuan beban latihan. Jadi komponen latihan ini harus kita pahami apa saja nanti komponen latihannya sehingga akan berdampak pada kualitas dari latihan itu dan bisa mencapai keberhasilan target kita dalam prestasi. Apa saja komponennya? Yang pertama ada volume latihan. Mungkin kita tidak asing lagi yang namanya volume latihan kalau dalam dunia olahraga, di mana volume latihan di sini adalah kuantitas atau kita lebih fokus kepada banyaknya beban latihan dan materi latihan yang dilaksanakan secara aktif. Di sini meliputi baik itu jumlah bobot beban tiap butir atau item latihan, jumlah repetisi per setnya atau jumlah set per sesinya dan jumlah sirkuit per sesinya. Jadi volume itu merupakan banyaknya beban latihan dalam satu kali latihan dan itu dikatakan dalam volume latihan. Yang kedua ada interval latihan. Nah, interval latihan di sini merupakan latihan yang memberikan jeda di sela-sela aktivitas fisik yang dilakukan. Interval latihan ini ada prinsipnya. Tidak boleh memberikan interval latihan dalam keadaan kelelahan. Jadi interval latihan ini harus dilakukan oleh atlet pada keadaan kondisi normal atau denyut nadi normal. Di mana dalam interval latihan misalnya dalam lari 100 meter itu ada interval lari 30 meter, 50 meter, dan 100 meter. Dari 30 meter tadi mungkin ada 3 pengulangan. Antara pengulangan itu maka akan adanya sela-sela istirahat. Nanti kita akan memberikannya bermainnya di berapa? Apakah 1:3 atau 1:5? Jadi nanti di situ ada jeda. Jadi prinsipnya interval latihan ini diberikan tidak boleh atlet melakukannya pada tingkat kelelahannya, dia harus dalam keadaan normal denyut nadinya. Nah, berikutnya ada intensitas latihan. Nah, intensitas latihan di sini menunjukkan seberapa berat atau kerasnya latihan yang dilakukan. Berat ringannya latihan akan berpengaruh pada pengembangan suatu sistem energi. Jadi di intensitas ini sebetulnya lebih dalam kajiannya karena kita akan mengetahui dulu 1RM dari atlet atau istilahnya 1 repetisi maksimal. Nanti kita intensitasnya bermain di berapa? Bermain di 70%. Jadi kita harus mengetahui dulu 70% dari 1RM atlet. Nah, kita harus menghitung dulu. Menghitungnya di sini ada beberapa cara. Kalau kita menghitungnya dengan memakai kekuatan dengan beban, maka seberapa besar si atlet bisa mengangkat beban. Misalnya kita lakukan pertama dengan 50 kg. Dia bisa mengangkat 1-2, berarti dia belum mencapai kemampuan maksimalnya, maka ditambah beban. Misalnya dengan 70 kg. Kemudian dia melakukan lagi 1-2 dia masih sanggup melakukan, maka diberikan beban sampai dia hanya bisa melakukan 1 kali. Kalau kita kasih beban 100, dia bisa melakukan 1 kali, maka 1RM dari atlet itu adalah 100 kg. Atau kita dengan denyut nadi. Denyut nadi itu pakai ada rumusnya, yaitu 220 dikurangi umur. Kalau umur atlet itu 20 tahun, maka 220 dikurangi 20, maka ada 200 denyut nadinya 1RM-nya kalau kita berpatokan kepada denyut nadi. Ada juga dengan yang memakai the best time atau waktu terbaik khusus untuk pelari. Berapa waktu yang ditempuhnya dalam jarak 100 meter? Mungkin dia bisa 11 detik. Maka 11 detiklah 1RM atau the best time dari atlet tersebut. Nah, dengan pelatih mengetahui dasar itu, maka dia bisa membuat intensitasnya bermain di berapa. Mungkin pada minggu ini kita latihannya di 70%. Berarti 70% dari, kalau latihannya kekuatan, maka 70% dari 100 kg. Berarti dia bermainnya di 70 kg. Karena 70%.
Kalau dia bermainnya di denyut nadi berarti 70% dari 200 denyut nadi. Mungkin dia bermain di kisaran denyut nadi 140 denyut nadi. Atau kalau dia bermain di base step-nya 70% dari 11 detik berapa? Mungkin 13, sekian. Jadi dia akan bermain di sana. Jadi pelatih mudah membuat program bermain di 70% sampai 80%, tinggal melihat berapa kemampuan 1RM dari atlet itu sendiri. Karena kita harus mengetahui prinsip dari intensitas latihan di sini. Jadi karena intensitas latihan ini tidak sembarangan juga. Kita menerka-nerka minggu ini 70, minggu besok 80. Karena setiap atlet itu memiliki kemampuan 1RM yang berbeda-beda. Atlet shift A mungkin kemampuan 1RM kekuatannya 100, yang shift B mungkin 110. Berarti proses untuk latihan 70%-nya itu akan berbeda untuk penentuan intensitas latihannya. Oke, nanti kita lanjut. Kemudian ada frekuensi latihan. Nah, frekuensi latihan ini di sini mengenai jumlah latihan, mungkin 3 kali seminggu untuk yang prestasi, atau 3 sampai 6 kali seminggu dalam untuk prestasi, dan kebugaran 3 kali sampai seminggu. Nah, di sini